Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode ketiga atau video ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak parabola. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kegiatan kita sehari-hari akan semakin mudah kita lakukan dan banyak manfaatnya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak parabola. Soal nomor 1. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Peluru A 30 derajat, peluru B 60 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan B, ya. Berapakah perbandingannya? Kita lihat dalam soal, ya. Yang diketahui sudah ada semua. Yang ada hanya theta 1 30 derajat, theta 2 60 derajat. Maka persamaannya tinggi maksimum, ya. Ini adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Maka yang sama adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G, sehingga tinggi maksimum pertama dibanding tinggi maksimum yang kedua adalah sin kuadrat theta 1 dibanding dengan sin kuadrat theta 2. Maka V0 kuadrat dibagi dengan 2G dibagi bilangan yang sama, hasilnya 1. Maka dengan demikian, ini adalah 1/4, ini adalah 3/4. Ini sin setengah, sin 30 setengah, 1/4. Setengah akar 3, 3/4. Maka perbandingannya adalah 1:3. Ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1. Ya. Yang ada yang diketahui dalam soal adalah cuman sudutnya, maka perbandingannya juga perbandingan sudutnya. Nomor 2, bila sudut elevasinya 45 derajat, ya, maka perbandingan jarak tembak atau jarak mendatar dengan tinggi maksimum peluru adalah berapa perbandingannya, ya. Sudutnya 45 derajat, X-nya dibanding dengan tinggi maksimum adalah berapa, ya, perbandingannya. Maka dengan demikian, ya, X sama dengan 2 V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Ya, maka dengan demikian, ya, tinggi maksimumnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Yang sama adalah V0 kuadrat dengan G. Ya, maka perbandingannya adalah 2 sin theta, 2 sin 2 theta dibanding dengan sin kuadrat theta dibagi 2. Ini supaya mudah dikalikan ke depan, kalikan silang, maka menjadi 4 sin 2 theta dibanding dengan sin kuadrat theta. Kan itu. Ya. Maka dengan demikian ini ada 45 90, ya. Sin 90 adalah 1. Sin 45 dikuadratkan, maka, ya, setengah akar 2 dikuadratkan menjadi 2/4, maka setengah, kan itu. Setengah dibanding dengan 1/4 sama saja 8/1. Maka X-nya dibanding tinggi maksimumnya adalah 8. Kan itu. Ya. Inilah cara kita membandingkannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Dan mengenai sasaran yang berjarak mendatar sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. G-nya 9,8, sudut elevasinya adalah A derajat. Maka nilai A-nya berapa? Nah, maka dengan demikian, ya, ini adalah 1,4 kali 10 pangkat 3. Kecepatan awalnya juga boleh. X-nya 2 kali 10 pangkat 5. Ya. Maka dengan demikian, ya, A-nya sama dengan 2 theta. Kenapa demikian? Kita buktikan, ya, bahwa X sama dengan 2 V kuadrat sin, ya,
2V kuadrat sin A ya, dibagi dengan G. Maka sin A sama dengan GX dibagi 2V dikuadratkan. Maka sin A-nya hasilnya adalah 9,8 ya, dikalikan 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian dibagi 2 ya, dikalikan 1,4 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Maka dengan demikian ini 2 dibagi 21, ini adalah 10 pangkat 6, kan itu 10 pangkat 6 ya. Maka dengan demikian menjadi 10 pangkat negatif 1 ya. 10 pangkat negatif 1 maka menjadi 14, dikembalikan lagi menjadi 14 ya. 14, 9,8 dibagi 14, maka sudutnya adalah setengah ya, ini kali 2 ya. Maka dengan demikian 9,8 diambil dengan 19,6, maka ini adalah apa, 1,4. Ini 1,4 dikuadratkan dikalikan 2 sama saja demikian. Sin A sama dengan setengah, maka A-nya ya adalah 30 derajat ya. Itu yang diinginkan. Jadi diambil salah satu saja ya. Jadi diambil salah satu saja. Yang mudah adalah pada jarak mendatarnya ya. Karena yang sudah diketahui adalah jarak mendatarnya ya. Jadi walaupun tinggi maksimumnya bisa dicari dari tinggi maksimum, tetapi kita mudah menggunakan jarak mendatarnya. Itu yang diinginkan. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon pada sudut elevasi 30 derajat. Tinggi maksimum yang dicapai berapa? Dalam satuan meter. 30 derajat sudutnya, V0-nya 60, berapa tinggi maksimumnya? Maka V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Rumus ini harus kita pahami dulu supaya mudah. Maka 60 kuadrat sin kuadrat 30 dibagi 2 kali 10 ya. Ini setengah menjadi seperempat ya. Kan itu seperempat ya. Ini adalah 20. 20 dikali 20 itu dikalikan 4 ya. Maka adalah 80. 60 kuadrat ya, 3600 ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 45 meter ya. Maka dengan demikian mudah kita melakukannya ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 4 ya. Jawabannya adalah B. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 15 derajat ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kecepatannya 50 meter per sekon. Jarak terjauh yang ditempuh peluru berapa meter ya. Sudutnya 15 derajat, V0-nya 50 meter per sekon. Berapakah X-nya? Maka X sama dengan 2V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Ini juga harus kita pahami bersama-sama sehingga tidak membuktikannya berulang-ulang. Tidak berulang membuktikan persamaan seperti ini ya. Maka dengan demikian 2 dikalikan 50 kuadrat dikalikan sin 30 setengah. Setengah bagi 21, 2500 ya, dibagi 10 maka 250 meter. Jadi yang nomor 5 jawabannya adalah D. Jadi kita tidak akan salah menghitungnya apabila kita sudah bisa menentukan persamaan yang kita inginkan. Nomor 6. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0, sudutnya adalah 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuh 10 akar 3. Berapakah kecepatan awalnya? Maka dalam satuan meter per sekon inilah jawabannya. Yang diketahui tetanya 60 derajat. V0-nya berapa? Pada waktu X-nya maksimum, pada waktu X yang dicapai pada waktu tinggi maksimum adalah 10 akar 3 meter ya. Benda mencapai tinggi maksimum, maka V0 sin theta dibagi dengan G. X-nya adalah V0 cos theta dikalikan T maksimumnya. Maka dengan demikian
persamanya menjadi V 0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G. Maka dengan demikian ya, V 0-nya sama dengan Gx ya. Akar Gx dibagi sin theta cos theta ya. 10 dikalikan 10 akar 3, maka 100 akar 3 ya. Sin 60 setengah akar 3. Maka dengan demikian berarti masih ada setengah. Cos 60 ada setengah, seperempat kan itu. Seperempat kali 100, 400 kan itu ya. Akar 420 meter per sekon. Bisa menggunakan persamaan seperti ini. Jadi kita langsung menggunakan satu persamaan, kita selesai mengerjakannya kan itu. Jawabannya adalah yang B. Itulah keseluruhan pertemuan kali ini dari 1 sampai 6. Semoga kita bisa memahami dengan baik ya, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak parabola. Ya, itulah yang dapat disampaikan ya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.